Oke, baik. Selamat siang, Romo Suparman. Selamat siang, Bapak Ibu, Selamat saudaraku yang terkasih siang. dalam Kristus. Selamat datang di pertemuan KKS Kamis. Tema siang ini adalah di mana imanmu diletakkan, di hati atau di KTP. eh, Kutipan kitab sucinya itu dari Lukas 17 bab 1 Lukas bab 17 ayat Oh iya. 1 sampai 6. Kalau mungkin ada yang mau menyiapkan kitab sucinya di sebelah kita. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita untuk memohon Roh Kudus agar hadir dan memimpin pertemuan kita siang ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan ilahi-Mu yang boleh kami nikmati sampai siang hari ini, khususnya atas kesempatan yang begitu indah kami boleh berkumpul melalui Zoom ini untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk merasakan kehadiran-Mu melalui sabda-Mu dan juga melalui Romo Suparman dan melalui semua saja yang ada di dalam pertemuan siang ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, khususnya kepada Romo Suparman, agar ia dapat memberikan pencerahan kepada kami mengenai hal iman, dan juga terangi kami, pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan terutama dapat melaksanakan apa yang Engkau harapkan dari kami. Kami juga ingin membawa keluarga kami, teman-teman kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, khususnya untuk Cliff Moller. Semoga kiranya Engkau memberikan mereka rahmat kesembuhan dan mereka dapat merasakan kasih-Mu sehingga dapat beraktivitas kembali. Kami panjatkan doa ini ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Apakah ada yang sudah bergabung lagi atau masih masih sama ya? Oke. Romo, apa kabar? Masih ingat ya, Romo Suparman itu adalah yang dari paroki tadi udah dibilang ya, paroki Cetis. Cetis. Iya. Sudah beberapa kali bergabung dengan kita ya. Senang sekali bisa kembali bergabung. Juga selamat datang untuk Bu Meli yang juga bergabung dengan kita semua dari Jogja. Mengenai iman, waduh, rupanya kita diminta untuk menggali, membahas, dan merefleksikan iman kita itu kita taruh di mana. Kita taruh di hati kita, itu apa sih maksudnya? Atau kita taruh di KTP, apa juga sih itu maksudnya? Nah, untuk itu, untuk jelasnya kita minta langsung saja Romo Suparman untuk memberi pencerahan kepada kita. Semoga bisa lebih paham dan dapat mengambil manfaatnya. Oke, silahkan Romo, saya spotlight sekarang. Ibu Riri, terima kasih yang selalu menjadi moderator yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu yang hadir dalam ruang Zoom untuk KKS pada sore hari ini, siang sore hari ini, selamat sore semuanya.
Tuhan berkati untuk kita semua dan juga selalu dianugerahi keberkahan yang berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita berjumpa kembali KKS ya, kursus kitab suci ya, dengan tentu dengan kesetiaan kita sejak dari dulu. Ya, kelompok ini luar biasa dengan kesetiaan yang luar biasa dan kesungguhan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah bahwa persaudaraan yang tetap terjaga, dan itu hanya menjadi roh dari kebersamaan kita di dalam ruang seperti ini. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan Bu Risa, Bu Riri, dan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama belajar. Saya juga belajar. Terlebih kemarin, memang mendadak, tapi ya bagaimanapun, mendadak saya, Romo isi, oke. Berhubung Bu Risa yang mendahului, saya siap. Saya mencoba untuk mempersiapkan beberapa poin, Bapak Ibu, berkaitan dengan tawaran tema yang menarik, sungguh menarik. Di manakah iman kita diletakkan, atau imanku diletakkan, kuletakkan di hati atau di KTP? Lalu saya mencoba untuk membreakdown menjadi sebuah judul baru, iman di hati dan VS iman KTP. Itu sebenarnya kalau mau dibuat sebenarnya sudah cukup jelas. Iman di hati macam apa, iman di KTP macam apa. Tapi karena insight kita atau inspirasi kita dari kitab suci, Alkitab, maka baik kalau kita buka dulu Alkitab kita ya, sambil kita menyanyi dulu untuk menyambut rahmat Tuhan. Haleluya dulu. Haleluya panjang. Nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa, karena di ruang publiknya masing-masing boleh. Pada yang mau menyalakan juga boleh, nggak masalah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, tentu di antara kita, meskipun sekilas kita baca, bacaan ini berulang-ulang kita dengarkan tentang sabda Tuhan ini.
Saya akan membagi pada bagian-bagian yang penting ini. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, saya akan klik dulu. Sudah masuk Kak Bu Riri? Sudah, Romo. Oke, Bu. Mungkin di-fullkan saja. Iya, sudah. Oke. Ya, lagunya nanti saja. Sekarang kita melihat dari awal pertemuan iman di hati vs iman KTP. Wah, ini saya kira suatu yang sangat menarik. Kalau kita tadi didasar pada Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6, konteksnya adalah nasihat Yesus. Konteksnya adalah nasihat Yesus. Kalau kamu meletakkan ini pada konteks nasihat, berarti apa? Berarti ada sesuatu yang menjadi pegangan bersama. Nasihat orang tua, nasihat leluhur kita, nasihat orang-orang yang punya boleh katakan otoritas menasehati. Nasihat dari anak-anak ya saya nggak tahu, saya kira ya enggak. Tapi nasihat itu biasanya disematkan pada orang yang bijak, orang yang lebih. Lalu nasihat itu kita pegang. Dan kedua, dalam Injil Lukas tadi tentang waspada terhadap penyesatan. Ada enggak sih ajaran yang menyesatkan menurut Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu? Ajaran yang menyesatkan dalam kehidupan iman kita. Siapa yang mau menanggapi? Ini saja dulu. Waspada terhadap penyesatan. Nah, tadi kan kita dengarkan bahwa ada penyesatan. Penyesatan macam apa sih yang kerap kali muncul dalam kehidupan kita tentang ajaran? Ajaran ya kerap kali terbalik-balik bisa jadi ya. Misalnya, mestinya nggak boleh, tapi dikatakan boleh. Atau ada ajaran yang mengatakan Yesus tidak bangkit dari mati. Jelas itu penyesatan. Hukuman bagi orang yang menyesatkan, terlebih dikatakan bagi orang yang menyesatkan orang yang lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal iman. Maka tidak jarang sekarang ini agama dijadikan sebagai sarana untuk menguasai, untuk menjadikan alat untuk mengeruk, ya boleh dikatakan pengaruh, kekuasaan. Hati-hati. Kemarin saya baru saja mendengarkan mengenai suatu analisa dari seorang yang tahu tentang situasi Indonesia saat ini. Kita harus hati-hati bahwa di tahun 2023, 2024 nanti ada 3 hal yang perlu yang namanya institusi pemerintahan, institusi keagamaan, dan institusi pendidikan itu akan sangat berpengaruh dalam peristiwa-peristiwa ke depan. Tapi bolehlah itu nanti hanya sebagai. Nah, kalau kita bisa memahami, nanti akan menjadi orang yang bijak di dalam memahami kehidupan itu. Terlebih yang paling banyak digunakan berkaitan dengan soal agama. Orang yang memanfaatkan keagamaan menjadi sarana untuk menjadi tunggangan. Nasihat menegur orang yang bersalah. Ini penting. Kita kerap kali juga merasa ragu, Bapak Ibu. Ada orang bersalah, ditegur bukannya manut malah jadi musuh. Banyak. Malah jadi musuh. Maksud itu apa? Iya, tapi ternyata orang yang Anda tegur itu tidak bisa terima, bahkan bisa marah. Yang tadinya sahabat jadi sabit, malahan bisa bermusuhan. Itu terjadi dalam hidup. Mengampuni orang yang bersalah harus ada syaratnya. Menyesal, penting ini. Kata menyesal itu artinya apa? Kata menyesal itu sebenarnya sangat kuat. Seperti kalau kita mengaku dosa, lalu katakan, saya menyesal atas segala dosa saya dan mohon penitensi yang berguna bagi saya. Apa artinya menyesal? Menyesal itu mengambil sikap dan niat
tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bahkan dia itu mengatakan, kalau satu hari itu 7 kali datang kepadamu orang yang bersalah dan mengatakan, aku menyesal, kamu harus mengampuni. Betapa tidak mudahnya ya jadi murid Tuhan Yesus itu. Padahal bagi orang yang bersalah pada kita, sekali bersalah, seumur hidup mungkin bisa tidak kita lupakan, tergantung dari kadar kesalahan mereka terhadap kita. Kalau ternyata kesalahan mereka itu terhadap kita fatal, sukar untuk dilupakan. Apalagi kalau sudah mulai bermusuhan. Bertemu saja, dalam jalan yang hampir sama, kalau bisa kita mencoba untuk menghindar. Cari jalan yang lain. Banyak terjadi. Dan ternyata para rasul itu sadar, mengampuni orang itu enggak mudah. Mengampuni orang itu bukan suatu yang gampang. Maka para rasul pun tambahkanlah iman kepada kami Tuhan. Ya, ini sebenarnya ada konteks korelasinya di situ. Supaya apa? Ada kekuatan. Malah Tuhan mengatakan, kalau ada iman biji sawi, ada iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa mengatakan, "Aipon, tercabutlah atau terbantunlah," dan akan mengikuti. Hal-hal yang demikian tuh rasanya seperti mengalir, dan sabda Tuhan ini sepertinya sesuatu yang luar biasa. Dan yang penting adalah kuat kuasa dari iman, daya dalam kehidupan. Kuat kuasa iman, daya dalam kehidupan. Kalau mau kita ringkas, kurang lebih seperti itu dalam konteks Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Kalau boleh saya menawarkan untuk menjadi bahan bincang-bincang kita sore hari ini. Setidak-tidaknya kalau ini, saya tertarik pada ini Romo, pada ini Romo. Ternyata kalau kita bahas, kita kupas, meskipun hanya 6 ayat, banyak yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi bersama. Bapak Ibu, menyambung tawaran dari Bu Risa dan juga Bu Riri bersama Bapak Ibu semuanya yang menghendaki supaya kita meletakkan dalam konteks iman di hati apa iman di KTP. Nah, itu saya mencoba gini. Nanti kita bisa sharing bertambah. Hanya saya sekilas itu ciri-ciri orang beriman KTP itu kurang lebih demikian ini. 1, hanya dibaptis doang, setelahnya hilang. Ya, yang penting dia dapat aku KTP Katolik kok. Dulu aku pernah dibaptis, tapi nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah lagi muncul di gereja. Apalagi bersahabat dengan samanya yang seiman. Pokoknya cuma dibaptis, setelah itu hilang. Itu berarti iman KTP kan? Iman KTP. Hanya dicapnya ada KTP itu Katolik. Kalau seperti itu Katolik apa Katolik? Ya Katolik. Nggak ada dayanya. Kedua, ciri-ciri orang beriman KTP itu apa? Malas berdoa dan malas ekaristi. Udah pasti. Berdoa dirasa nggak berguna. Apalagi ekaristi, lama jelai, khotbah Romo yang jelai. Ngapain? Maka dia nggak menghargai namanya doa maupun ekaristi. Itu iman berkah hanya di KTP saja. 3. Malu mengakui imannya di depan umum. Malu mengakui imannya di depan umum. Malu bersaksi tentang Kristus. Saya yakin para Bapak Ibu yang ada di ruang forum ini, forum Zoom ini, kalau makan di restoran, berani membuat tanda salib semuanya. Aku yakin itu. Amin. Ini dari sananya emang. Amin. Amin ya. Amin. Hanya membuat tanda salib saja. Ini tulisan dari sana. Identitas. Wah, itu orang Katolik. Dan kebetulan di sana juga ada orang Katolik. Terima kasih. Jumpa orang Katolik siapa? Malah ada yang baik hati malah ditraktir. Diapain tadi? Malah ditraktir. Karena sama. Ada pengalaman seperti itu. Saya pernah mengalami itu. Nah,
Pak, sudah dibayari Bapak itu di sana. Oh, lalu saya orang Katolik itu pasti. 4. Tidak mengenal sesama saudaranya seiman, baik di lingkungan maupun di paroki. Iman KTP loh. Jadi dia anonim. Sebagai umat Katolik percaya kepada Tuhan, betul. Tapi dia tidak mengaktualisasikan hidupnya, tidak dikenal siapa-siapa. Kenapa? Nggak mau repot. Nggak mau repot. Pokoknya ya sudah. Yang penting saya udah, kalau hari Minggu ke gereja dah cukup. Dia nggak mau dikenal di lingkungan, nggak mau mengenal lingkungannya, nggak mau mengenal sesama saudaranya seiman. Padahal ciri khas umat Katolik itu satu, kudus, Katolik dan Apostolik yang disebut di sana. Ciri khas sebagai umat Kristus adalah berkumpul. Seperti jemaat perdana itu loh. Bagus lah, umat perdana itu berkumpul, bagi-bagi, menebarkan kasih, dan akhirnya disenangi banyak orang. Disenangi banyak orang artinya terbuka, inklusif. Sebagai orang Katolik bukan eksklusif. Saya bersyukur, terima kasih. KKS ini bukan eksklusif. Contohnya tadi ada salah satu anggota baru yang ikut bergabung, tidak keberatan. Itu namanya inklusif. Bagus. Terima kasih. Semangat Yesus juga mengajak kita untuk inklusif. Orang yang beriman KTP itu ogah terlibat untuk menjadi berkat. Ketika di acara apa namanya gerejawi, apa acara di lingkungan, apa di RT, apa di RW, nggak mau. Saya baru sibuk, nggak bisa. Masih sebatas KTP, Katolik, imannya. Orang yang bercirikan beriman KTP itu hidup dalam kuasa roh kegelapan. Kalau dalam surat Rasul Paulus banyak disebutkan karena mengikuti hawa nafsu dan sebagainya, tapi saya coba untuk lebih umum gambarkan hidup dalam kuasa roh kegelapan. Kalau nanti mau butuh dicari referensi apa namanya, contohnya nanti bisa ada yang sharing dan sebagainya. 7. Jadi orang beriman KTP itu mudah goyah untuk meninggalkan Kristus bila ada halangan, rintangan, dan cobaan. Beriman KTP itu mudah goyah untuk meninggalkan Kristus bila ada halangan, rintangan, dan cobaan. Contoh, seorang pemudi dan dengan rela dan dengan luar biasa kesadarannya tidak menghargai bahwa imanku itu penting, menjadi bargaining aku untuk mengikuti Tuhan. Itu berarti apa? Mudah goyah. Dan akhirnya imannya digadaikan. Keteguhan hati ibu bapak di dalam Kristus ini menjadi contoh yang luar biasa. Yuk, siapa yang mau menambahi? Bu Riri, apakah boleh dibuka ruang untuk ini? Saya ini dulu ya. Atau saya teruskan supaya sampai pada nanti. Silahkan, apakah ada yang mau menambah litani? Yuk. Menambahkan ciri-ciri orang beriman KTP boleh. Contohnya apa saja? Saya itu miskin, kalau dalam hal ini saya miskin, maka saya belajar banyak dari Bapak Ibu. Orang beriman KTP itu yang seperti apa sih misalnya? Yuk. Setahun sekali baru pergi ke ini misa Natal atau misa Paskah. Napas dong ya, ya. Natal dan Paskah. Oke. Ada Romo di lingkungan kami. Jangan cuma nyebut nama ya, jangan nyebut nama, enggak boleh. Iya, enggak nyebut. Malah tidak jadi berkat. Umum saja ya.
Ada lagi, Bu Franky, makasih. Bu, saya tertarik. Nah, Gimana? itu Yang tadi, iman KTP katanya hanya kalau setahun sekali pergi gereja itu gimana ceritanya, Pak? gimana Romo? Hanya Natal Paskah. Ya, hanya Iya, Natal Natal, Paskah baru nongol. Tapi Natal, banyak Natal, sih. Paskah baru nongol. Nah. Tapi kalau hari-hari biasa, minggu gitu, ke gereja itu enggak? Hari Minggu gitu, hari biasa hari susah Minggu. ya. Hari Minggu gitu nggak ke gereja ya, misalnya. Iya, enggak. Enggak. Oke. Ya, Kalau ayo. ditekor katanya males. Malas ya. Ini Ogah terlibat untuk menjadi berkat. Orang yang Berkat. Ya, yang Padahal nomor 5 hidup- itu Ogah terlibat untuk menjadi berkat. Artinya ya orang-orang yang ketika diajak, yuk kita luangkan waktu untuk kebersamaan sebagai umat Allah. Oh, nggak mau. Bapak Ibu, saya mau tanya. Bapak Ibu hadir dalam ruang Zoom misa ini menjadi berkat ya? berkat dong. Berkat Gimana? banget. Bagaimana? Ya kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Ya kalau kita setiap minggu ini selalu berproses dengan harapan lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu. Tapi pasti ada jatuh bangunnya. Ya kita ini cepat disadarkan. Itu untuk diri kita. Tapi untuk orang lain, kehadiran ibu bapak dalam ruang Zoom ini, dalam KKS, kalau suatu saat bisa offline, perjumpaan. Iya, perjumpaan. Itu adalah sebuah berkat. Bagi orang yang berjumpa menjadi berkat, bagi kita juga menjadi berkat. Maka ketika kehadiran kita itu dimaknai sebagai berkat, maka kita akan menjadi semangat. Amin. 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 Kalau sayanya ngeselin orang nggak jadi berkat, jadi orang. Ya ada Riri. Tapi kan ada Bu Riri. Ada. Nggak ada lo nggak rame kan gitu toh. Meskipun ngeselin, tapi kalau ada istilah nggak ada lo nggak rame. Tetap jadi berkat. Tetap jadi berkat. Kalau nggak ada Zoom ngangenin ya. Menurut kita sekurang-kurangnya orang tersebut ditawarkan. Apa Romo? Misalnya orang itu jelei, ya toh? Bencekno. Hati. Tidak, pokoknya. Tetapi justru di sana itu tetap dia bawa berkat. Berkatnya apa? Kita selalu diingatkan, aku jangan sampai bisa tuh pada bukan pada tapi pada sikap seperti itu. Artinya akan mengingatkan kepada kita. Itu berkat loh. Tidak berarti kita itu harus lurus-lurus semuanya. Bahkan kita bisa belajar pengalaman dari orang yang mengalami kejatuhan. Itu juga bisa berkat. Amin. Amin. Betul juga. Orang kok cerewet ini. Oh, berarti cerewet itu enggak disukai, maka aku tidak akan. Itu kan berkat. Kita belajar. Ayo, lain terus. Kira-kira kalau orang-orang beriman KTP itu selain yang sudah saya coba tulis itu apa ada lagi? Coba. Ada lagi Romo, boleh nggak aku? Jadi boleh. Untuk menaikkan jabatan dia aslinya Katolik tapi ditulisnya agama Muslim. Oh, seperti ya. itu. Ya, itu KTP. Walaupun sebenarnya pribadi orang tersebut sebenarnya masih Katolik. Cuman karena situasi hal itu terpaksa dia mengubah itu, ya bisa jadi. Tetapi akhirnya tadi digadekan tadi itu ya. Tidak berani dengan tegas saya murid Kristus. Iya. Masih di KTP-nya saja. Oh. KTP sih bisa ditipu-tipu. Tapi hati yang tidak akan bisa ditipu.
Ada lagi? Bagus sekali tadi Ibu. Orang yang mau menaikkan jabatannya terpaksa harus mengubah KTP-nya. Banyak sih sebenarnya yang aku tahu pengalaman. Iya Bu ya. Jadi pasangan ini satu keluarga Romo, suaminya kan Ini Muslim. Ibu siapa ini yang ngendika? Bu Franky, Bu Ina. Bu Ina Franky, Bu Ya, Ina. ya. Oke, di Tunggu tempat dulu deh saya ini. di Ya. tempat saya tidak muncul. Jadi saya punya teman suaminya Muslim. Ya. Nah, dia kan Katolik ya. Betul. Ya. Begitu Romo. Mm-mm. Karena dia gimana ya? Memang situasi si Muslim ini lebih ada uang, jadi mau nggak mau kan dia merit nih. Tapi ya itu Romo, dia cerita sama saya kalau sholat kadang dia ngomongnya Bapak kami salam Maria seperti itu. Itu gimana ya Romo? Tapi dia KTP-nya Muslim. Oke. Artinya masih mendua hati, dan itu memang tidak baik, namanya mendua hati. Artinya masih dalam keraguan akan iman. Ya kalau yang benar ya ini aku, lihatlah aku ya seperti ini. Itu yang ideal. Yang ideal ya Bu Franky. Tetapi kerap kali ada orang yang memang belum ikhlas. Saya itu berkali-kali membereskan kasus-kasus seperti itu. Ada yang coba bayangkan Ibu, 36 tahun. 36 tahun situasi batinnya tersiksa. Iya, betul. Sulit. Saya itu masih menjadi murid Kristus. Saya rindu ketika saudara-saudaraku ke gereja. Saya rindu ketika samping rumahku ada misa. Saya hatiku bergetar. Dan setelah itu, izin dengan istri. Ini seorang bapak loh ya, bagus loh. Seorang bapak. Akhirnya setelah 36 tahun, hidup berkeluarga dengan yang dia imani. Masih, saya nggak bisa kalau menjalani seperti itu. Bukan apa-apa, karena hati kecil saya itu nggak bisa gitu. Maka dia dengan istri-istrinya dan anak-anaknya juga ikhlas. Akhirnya Bapak ini kembali ke gereja. Ada luar biasa kan? Itu hanya kekuatan iman yang tetap didengarkan. Dulu mungkin sempat dimatikan. Ada di hati itu. Tapi ternyata Tuhan nggak bisa. Artinya, baptis itu nggak bisa pernah tetel dari dahi kita. Tetel. Tetel tahu tetel? Bukan tetelan ya. Coplok. Ada orang yang berusaha menetel, mencoplok, melepas. Aku bukan lagi Katolik. Ingat, ketika kita dibaptis, dimeteraikan kekal. Amin. Amin. Ketika kita dibaptis, kita itu dimeteraikan kekal oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka setiap waktu dahi kita coba kasih tanda salib. Supaya kita selalu diingatkan. Dulu aku dibaptis pertama juga dikasih tanda salib yang disematkan di dahi. Dan setiap kali kita bersihkan. Ketika kita membuat tanda salib, kenangkan juga bahwa kita itu ada tanda di dahi yang nanti menjadi tanda anak domba ketika kita menghadap Tuhan. Ya maaf kalau ada yang sekarang berusaha memberi tanda di dahinya dengan bentuk yang lain, yang lain. Sebenarnya maksudnya adalah kita itu tidak perlu di sini dipasangi, ditato sini, kelak memancar dengan sendirinya kalau itu selalu kita pelihara. Dan ketika kita melihara iman yang ada di hati, yang kita tandai di dahi, pikiran, perkataan, hati, perbuatan, maka itu akan dengan sendirinya tanda yang di dahi ketika menghadap Allah Bapa itu nanti akan menjadi tanda yang nyata. Oh, ini dulu selama di dunia selalu membersihkan dari hatinya, maka memancar di dahinya tanda anak domba yang disematkan. Amin.
Amin. Amin. Ibu, iman ternyata sesuatu yang luar biasa, yang menuntut kita. Oke, terima kasih. Moga-moga tidak ada yang tersinggung karena itu. Karena nanti kalau kita berbicara tetanggaku ada yang tersinggung, repot. Apalagi kalau ini masuk ke YouTube, tidak bisa kita. Kacau. Bagus untuk refleksi Romo, untuk kita masing-masing. Betul. Iya. Kalau yang malas baca kitab suci, gimana Romo? Yes. Apa sih yang harus kita pegang? Apa yang harus kita pegang untuk menghidupi iman kita itu? Sabda Tuhan. Tuhan. Kalau kita nggak pernah memegang, ini hanya memegang. Wow, ini hanya memegang. Tetapi yang penting adalah dibaca, direnungkan, dan Jalankan. dilaksanakan. Nggak usah banyak-banyak baca. Satu hari mungkin hanya menghidupi 1-2 ayat. Wah, itu sudah penuh. Baca kitab suci sangat-sangat penting. Ternyata aku dulu pernah membaca, walaupun lama, karena banyak toh kita itu punya kutipan ayat itu banyak sekali. Tapi suatu saat ketika menghadapi persoalan, Tuhan pernah bersabda apa ya? Rasanya saya itu pernah loh diteguhkan dengan ayat sabda Tuhan. Tapi di mana? Nah, kalau kita nggak pernah membaca kitab suci, kesulitan untuk mencantolkan, mencantolkan itu mengkaitkan dengan sabda Tuhan. Betul. Kalau orang yang tidak suka untuk membaca kitab suci, sabda Tuhan dari datang, maka saya sungguh merasa luar biasa ketika berjumpa dengan ibu-ibu yang selalu belajar tentang kitab suci. Itu sabda ilahi. Kita percaya, Pak, bisa membandingkan. Ini sabda ilahi, ini sabda manusia, itu jelas. Kalau kita sandingkan Alkitab dengan novel, jelas novel itulah bahasa manusiawi untuk manusiawi, perintah manusiawi. Kalau Alkitab jelas-jelas itu sabda Tuhan yang menghendaki kita untuk apa? Untuk seperti Dia yang menyabdakan. Iman KTP, laki-laki iman KTP. Laki yuk. Ada lagi yang mau menambahkan ciri-ciri beriman KTP? Ada. Yang sesuai dengan bacaan tadi belum ya? Orang yang beriman KTP itu masih suka membenci, balas dendam, apalagi susah mengampuni, apalagi Bicara jorok. bicara jorok. Bicara jorok itu seperti apa sih, yo? menarik ya. Cara jorok belum sikat gigi tuh Romo. Belum mandi ya. Iya. Tidak peduli dengan sesama. Yes, tidak peduli dengan sesama, konkret melaksanakan perintah kasih Tuhan. Kalau orang tahu saudaranya yang sangat menderita. Saya tuh kemarin itu kan bicara gini, bisakah saya dibantu? Besok minggu itu kan hari orang miskin sedunia. Adakah yang bisa bantu saya untuk membantu menambah ini kita mau berbagi. Ternyata banyak orang. Dan itulah ciri khas orang yang beriman. Orang yang beriman kuat, iman yang teguh. Dengan rela hati, tak bantu Romo, saya belikan ini. Wow, luar biasa. Dengan kerelaan hatinya. Itu artinya beriman. Besok minggu kan hari orang miskin sedunia kan, tugasnya kita untuk peduli kepada orang-orang miskin. Kalau orang beriman KTP, luweh. Bodoh amat. Betul kan? Bodoh amat.
Amat aja nggak bodoh. Ada lagi, keren ini tadi. Contoh yang konkret orang beriman KTP itu ya seperti Gampang marah, Romo. sip, gampang marah Ibu India. Ibu India, apa sih efek orang marah itu? Apa ya? Efek orang marah itu apa? Orang marah Darah apa tinggi. Darah tinggi. darah tinggi. Orang yang Itu gampang marah itu lebih sering mudah untuk melukai hati orang lain. Dan ketika melukai hati orang lain itu artinya ada korban. ya. Jadi efek dari kita bersalah, kita dosa itu jika kita ada korban. Maka yang itu kita hindari. Supaya yang namanya marah itu dosa yang besar. Ya. Karena apa? Akan beranak pinak. Ya. Dari marah menimbulkan kedosaan yang lain. Iya. Bisa membunuh, Romo. Bisa lah, bisa membunuh. Apalagi Bu? Menembak. Ya kayak Sambo. Ambo dong. Ya. Jadi kan beranak pinak. Ngomong sampai Sambo lagi. Saya nggak mau komentar soal itu nanti keliru malah. Tapi yang pasti dosa kemarahan itu akan beranak pinak. Sama dengan dosa iri hati. Dosa iri hati. Ya, orang iri hati dosanya beranak pinak juga. Akan melahirkan kedosaan-kedosaan. Malu, Romo. Ya. Kroninya Sambo semua orang Kristen, Romo. Iya, betul. Tanya. Punya akar pahit kali ya. Memberi contoh yang nggak baik ya. Iya. Ya, bagaimana lagi situasi? Ya baru itu tadi masih hidup dalam kuasa roh Jahat, Kegelapan. kegelapan jahat. Ini loh, hidup dalam kuasa roh kegelapan itu berarti iman TP. masih iman KTP. Berarti mana KTP semua itu, Romo. Iya, Ibu. Kalau marah dalam kegelapan tuh sama maksiat sama nggak, Romo? Oke, benar itu. Saudaranya. Masuk di dalam rumpun ini karena ya itu dalam situasi dikuasai oleh keinginan-keinginan tak teratur. Jadi masih dalam kegelapan, masih gelap itu, masih meraba-raba. Gelap, masih dalam kegelapan. Ya. Oke, untuk litani ciri-ciri orang beriman KTP bisa ditambah sendiri ya. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Dan masih banyak lagi. Makanya kita diajak untuk hidup di dalam roh Tuhan supaya bisa mengenali ini hidupku dalam kecenderungan kemana. Kalau aku udah mulai malas berdoa dan ekaristi aku pertanyakan imanku di mana. Tuhan tolong tambahkanlah iman itu kepadaku. Jangan hanya Tuhan tambahkanlah kekayaanku untuk keluhuranku. Tapi Tuhan tambahkanlah iman supaya iman kita itu semakin mendayai hidup kita. Saya akan lanjutkan lagi. Yuk. Nah, Bunda Teresa berbicara tentang iman. Tentang iman. Di sana ada buah keheningan adalah doa. Doa tadi ya, doa ada tahu di dalam orang yang beriman KTP pasti tidak suka berdoa. Tapi kalau orang yang beriman sungguh-sungguh pasti dia senang berdoa. Buah dari doa adalah iman. Kayak dibolak-balik itu nanti. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Saya sangat amazing dengan
catatan dari Bu Teresa ini. Betul juga. Orang yang tidak pernah menyisihkan waktu untuk hening, dia tidak akan bisa berdoa dengan baik. Karena doa yang baik itu mengandung relasi saya dengan. Bayangkan kalau Anda berdoa sambil disambi-sambi. Tahu disambi-sambi? Tahu mengerjakan sesuatu sambil berdoa. Iya. Tuhan sambil ngulek apa namanya? Ya boleh. Kan multitasking. No problem. Cuman pikirannya lalu aduh, saya kira. Contoh ketika orang di dalam gereja sambil pegangan HP. Terus kontak sana kontak sini. Waktu 1 jam saja bersama Tuhan rasanya mahal banget. Padahal Ada yang Tuhan suka tidur. Ya Ibu. Ada yang suka ketiduran kalau di gereja. Kalau ketiduran. Iya, ketiduran cekluk. Kalau sedang berdoa dan ketiduran, saya merasa moga-moga pada saya tidak salah. Tidak berdosa, Bu. Oh. Kalau orang ketidur, namanya ketiduran itu justru dalam rangkuman damai Tuhan. Sehingga, mohon maaf, boleh saya minum ya? Silahkan Romo. Tuh nggak apa-apa, ketiduran orang nggak sengaja ya Mo ya. Perasaan kok damai, kok enak ya. Ya, Tiba-tiba hilang. ada orang Manusiawi lah. Ada orang yang habis paling sering ketiduran. mendengarkan sabda Tuhan. Tinggallah dalamku dan aku di dalam kamu. Lalu dia benar-benar jadi terhipnotis. Dosa enggak? Lebih baik kita itu tertidur ketika saat kita itu berdoa daripada kita sambil main gadget. Iya, betul. Kalau orang tertidur ketika dia dengan berdoa itu saya rasa karena dia ada dalam damai. Kecuali kalau memang dia sudah niat, aku nanti dalam misa mau tidur. Itu dosa. Itu anak-anak Romo di rumah lihat HP, lihat YouTube. Tidurnya kapan? Di gereja aja. Nah, itu enggak boleh. Itu masih KTP tadi. Hanya menampakkan skor aja. Tapi belum sampai ke hati. Perlu diingatkan. Hati-hati itu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, aku sungguh niat, aku mau rosario, 50 butir ini akan saya selesaikan. Ternyata dalam perjalanan kita berdoa, baru dapat 15 sudah tertidur. Puji Tuhan. Karena sekarang ini orang mau tidur itu malah perlu biaya, harus beli. Nah, ini cuma rosario dapat 15 butir, sudah tertidur gratis, damai, pagi bangun dengan wow. Romo, saya mau tanya Romo. Iya Bu. Kalau rosario tertidur, kita terbangun harus disambung lagi atau udah cukup sekian? Boleh disambung lagi dengan niat yang suci Bu. Suka lupa tapi kita sampai mana ya? Tertidurnya di mana ya? Kalau diulang lagi nggak salah ya Romo. Yang penting kan tadi niatan di dalam hati kita itu, aku sudah mau berrosario. Dan apakah saya salah ketika saya rosario sampai tidak habis karena suatu tertidur? Karena kita ada damai dengan Tuhan. Damai, sungguh-sungguh. Jiwaku tentram dan damai. Aku tinggal di rumah Tuhan dengan damai. Nah itu sebenarnya sudah mengalami seperti itu. Dan bangun harusnya bersyukur Tuhan. Bersyukur. Aku tidur dalam naungan kasih. Tapi bangunin orang tidur nggak apa-apa juga kan, Mo? Nggak apa-apa. Di gereja, bangun. Boleh. Kalau memang itu mengganggu.
Orang di gereja ngerok sampai orang dalam gereja semua ada kok. Ngorok. Itu kan mengganggu khusukan orang berdoa. Lalu apakah yang sampai tertidur sampai kelihatan, dia kusuk sekali? Ya, enggak juga. Capek. Saya Minum dulu Romo. mohon maaf ya. Saya itu mencermati dulu ketika saya masih sering istilahnya mendampingi para adorator. Mungkin saya sudah pernah sharing di ruang Zoom ini. Ada banyak orang yang datang ke tempat adorasi. Itu hanya sejenak ingin melepas lelah bersama Tuhan. Kerangka suci. Dan ternyata baik, membawa berkat. Yang tadinya capek karena seharian mikir pekerjaan, mikir sampai di ruang adorasi kan rata-rata dipasangin AC sejuk enak. Dia baru 5 menit langsung tekluk. Mungkin doa pertama yang dia buka, Tuhan, aku ingin istirahat bersama Engkau. 14. Terus tidur 1 jam karena dia pasang weker. Udah 1 jam. Dan apa yang Bapak Ibu lihat wajahnya? Cerah. Fresh. Pulang dia sampai di rumah. Pulang sampai di rumah apa? Pulang dari rumah dengan istri dan anak-anaknya gembira. Bandingkan tadi sebelum dia masuk ke ruang adorasi, dia langsung pulang ke rumah. Mungkin dia udah marah-marah bisa jadi. Tambah dosa. Berkatnya luar biasa. Dengan meskipun keadaan seperti itu. Niatannya mungkin ya ingin doa. Tapi ketika situasi tubuh menentukan lain, kamu harus istirahat bersama Tuhan di tempat yang ini. Lebih baik istirahat di situ daripada berbuat kejahatan. Maka kalau ada suami yang senang rosario lalu tertidur, ya jangan dimarahi. Bagus. Atau istri yang aku baru mau berdoa. Beriman. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Semakin orang memohon dan berdoa bukan hanya sekedar memohon, tapi bersyukur, itu karena pancaran iman. Iman itu apa toh? Nah, nanti akan kita lihat. Iman sendiri itu apa? Buah iman adalah cinta. Ketika orang menyadari bahwa ia memiliki daya, kekuatan untuk bisa menerima Allah sebagai sumber kekuatan, akhirnya ia menebarkan cinta. Dan ketika ada cinta, cinta itu sama dengan kasih. Kasih itu berarti siap untuk melayani. Misteri dari cinta itu cuma satu. Pengorbanan. Amin. Amin. Orang yang mengatakan aku mencintai engkau, tapi kalau dia nggak mau berkorban, nonsen, omong kosong. Tuhan Yesus begitu cinta kepada manusia, begitu cinta kepada kita. Pengorbanan. Orang ibu cinta pada anak-anaknya, berkorban. Berkorban yang luar biasa. Maaf, pengorbanan yang paling tampak bagi seorang ibu adalah kerelaan untuk berani malu demi anaknya. Coba. Para ibu bisa memberikan contoh? Sampai ibu berani untuk malu pada di tempat umum yang rawel, padahal dia masih biasa namanya anak kecil. Berani untuk memberi ASI kepada anaknya di tempat umum itu juga demi anaknya, pengorbanan yang luar biasa. Luar biasa. Kita akui. Itu pengorbanan seorang ibu.
Sang Bapak berani dalam arti cinta kepada keluarga, sampai berani berlelah-lelah, bermati raga, sampai banting tulang. Bekerja semuanya dikorbankan dari dirinya sendiri semata-mata untuk keluarga karena cinta. Dan ketika itu dibuat, maka ada damai. Kalau semuanya orang berlaku seperti itu, berani berkorban, luar biasa. Tapi kan yang menjadi kendala ketika masih beriman KTP selalu menuntut pada pasangannya, kamu harus membahagiakan aku. Kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, itu masih KTP. Padahal janjinya di dalam hidup berumah tangga, baik suka maupun duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Yang kerap terjadi, ya kalau ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang ya. Sampai ke situ. Oke, nasihat bijak Bunda Teresa luar biasa. Kaitannya dengan iman di hati. Iman di hati. Bukan iman KTP. Iman di hati. Oke, dari buah-buah iman adalah, nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nanti bisa untuk referensi sendiri. Rasul Paulus mengatakan orang yang sudah dibaptis, ini penting. Rasul Paulus mengatakan orang yang sudah dibaptis, saya katakan tadi, artinya apa? Beriman, bertobat, bertumbuh dalam iman kepada Kristus, dan akan mempunyai buah-buahnya apa? Buah-buah Roh Kudus, bukan buah-buah roh kegelapan. Amin. Ini yang bisa membandingkan tadi. Kalau orang yang sadarkan itu, ternyata, kalau orang masih hidup di dalam roh-roh kegelapan, itu berarti belum lagi menghayati baptis imannya yang di hati. Nah, buah-buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah iman yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Adakah di hati kita kasih atau permusuhan? Sukacita. Setiap hari sampai bibirnya bisa dikucir. Tahu toh? Bibir dikucir itu seperti apa? Bibir dikucir itu besengut, nyuntrut, cemberut, bahasa cemberut. Sukacita, damai sejahtera. Bahagia itu datang sendiri atau diperjuangkan, para ibu? Orang yang hidup damai bahagia itu datang sendiri atau diperjuangkan? Datang sendiri dari hati kita. Datang sendiri dari kita. Pilihan atau bukan? Kan pilihan. Pilihan selalu bahagia. Orang mau hidup bahagia, itu adalah pilihan, Bapak Ibu. Aku hari ini mau bahagia, pilihan. Kalau aku hari ini hidup seturut roh, itu pilihan. Atau aku mau hidup tidak seturut roh, itu juga pilihan. Maka untuk bahagia atau tidak itu sebenarnya pilihan. Hari ini aku bisa bahagia kok. Walaupun berbagai macam masalah yang kuhadapi, tapi aku masih tetap bisa bahagia karena aku memilih untuk bahagia. Amin. Tetap bahagia itu sederhana, hanya tinggal pada letak memilih atau tidak. Kalau aku hari ini memilih bahagia, maka aku perjuangkan. Ada sih tiba-tiba bahagia, pluk. Tapi kalau kebablasan berbahaya. Senyum sendiri.
Pilihan. Maka bahagia itu sebenarnya pilihan dari hidup kita. Aku hari ini mau bahagia. Ada orang yang hanya melihat, di sana ada bunga yang indah. Tak lihat, tak nikmati. Bahagia. Padahal dia punya masalah gede banget. Tapi ia mau untuk mengalihkan. Memilih memandang taman yang indah tadi itu. Bahagia. Dan dia berjuang untuk meninggalkan yang pahit-pahit tadi itu untuk mengarahkan. Karena apa? Ada iman. Kesabaran. Nah, tadi ada yang mengatakan iman di KTP itu suka marah. Tapi ini buah iman adalah kesabaran. Kemurahan apa? Kemurahan. Kemurahan itu bukan berarti apa ya? Kemurahan itu apa? Rela. Lebih ke rela. Kemurahan rela. Memberi dengan segala kerelaan. Kemurahan hati. Keikhlasan. Keikhlasan. Betul, Bu Risa. Ini betul, Bu Risa kah yang jangan dikau? Oke. Bu Frankie. Ya. Oh, Bu Frankie mah. Bu Frankie. Kebaikan, jelas kebaikan itu. Tapi kebaikan hanya sebagian kecil dari iman. Karena masih ada yang harus diperjuangkan. Berjuang menjadi orang baik saja tidak mudah. Apalagi harus ini. Tapi ya itu harus kita perjuangkan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri yang tadi disebutkan. Tidak ingin hidup di dalam roh kegelapan. Penguasaan diri. Oke. Ibu, ada yang mau sharing berkaitan dengan soal ini. Buah-buah dari Roh Kudus ini. Ya, kalau Romo, kalau saya sih setiap minggu setelah selesai misa itu kan mendapat berkat ya. Yes. Nah, yang jadi pegangan saya itu adalah satu. Jadi bisa kita laksanakan dalam hal sekecil apapun sampai sebesar apapun itu ketika Romo memberi berkat, Romo mengatakan pergilah kau diutus. Itu sangat bagus sekali ya Romo. Betul. Betul. Makanya kan di dalam Ekaristi itu sungguh luar biasa loh Bu. Dinamika Ekaristi itu kalau kita bawa dalam hidup sehari-hari bagus sekali. Dinamika Ekaristi kan pertama gini. Umat datang itu kan dengan niat. Aku datang ke gereja itu sudah harus dengan niat. Niat apa? Aku mau menghadap Tuhan, bukan menghadap Romo. Kalau Bapak Ibu pilihannya aku mau menghadap Romo, itu masih belum pada tujuan yang semestinya. Aku ini diundang oleh Tuhan ke rumah Tuhan. Diundang oleh Tuhan. Untuk apa? Merasakan perjamuan bersama dengan seluruh undangannya. Datang ke gereja itu. Maka ia dengan segala yang dia miliki. Hati yang mungkin merasa tidak pantas. Ada juga yang merasa bersuka cita karena ada syukur. Karena selama seminggu ini penuh dengan berkat. Ada yang mungkin sedang menghadapi masalah-masalah berat. Maka dia datang. Ketika datang, disambut dengan lagu pembuka yang bersama-sama sudah dengan nuansanya. Lalu peraraan imam yang bersama petugas-petugasnya yang membawa harapan bahwa itu tanda kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya. Akhirnya dibukalah dengan membuat pernyataan tanda salib iman kita dasarkan pada Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Artinya seluruh hidup kita itu dalam kuasa Tritunggal Maha Kudus. Lalu imam akan membuka dengan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Roh siapa itu? Roh siapa itu? Nah, harapannya yang memimpin itu, rohnya yang memimpin itu, bukan berarti Roh Kudus. Roh yang memimpin perayaan itu menyambungkan kepada roh Tuhan. Roh yang memimpin perayaan itu menyambungkan dengan rohnya Tuhan supaya hadir
di dalam perayaan itu. Setelah itu kita menyadari bahwa oh, saya datang ke sini ternyata ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah, diampuni, tobat. Setelah diampuni, kita bersama-sama memuji Tuhan, kemuliaan. Kemuliaan toh waktu itu kemuliaan. Setelah kemuliaan, waduh, kemuliaan Tuhan luar biasa indah. Dan menarik adalah setelah kemuliaan doa kolekta bersama. Kolekta doa yang dikumpulkan di semuanya itu. Seluruh dunia malahan itu sama. Doa pembuka itu. Terus mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam ajaran gereja dikatakan bahwa di dalam Sacrosanctum Concilium namanya itu ya, kapan Allah bersabda dalam perayaan Ekaristi? Ketika sabda dibacakan. Maka di sini adakah yang selalu bertugas untuk menjadi lektor? Ada enggak yang tugas jadi lektor? Ibu Riri, terima kasih. Itu mulut ibu itu dipinjam untuk menjadi mulut Allah. Puji Tuhan. Mbak Heni juga Mbak Heni. Mbak Heni, oke, terima kasih. Bu Eni, oh banyak di sini. Banyak, apalagi semua yang sering membaca kitab suci itu ketika mewartakan itu dipinjam. Karena justru Allah bersabda di dalam Ekaristi itu pada saat sabda dibacakan. Bukan saat homili loh ya. Tanggapan atas sabda Tuhan sebenarnya. Lebih banyak gugupnya, Mo. Dari sadarnya. Maka itu di situ kita harus hati-hati Bu Riri kalau menjadi lektor ya. Karena ada ya di dalam membaca lektor itu ternyata ada yang salah. Salahnya gini, ketika membaca yang mestinya tidak dijadikan, ya kan repot. Berarti kan kita mewartakan bisa salah, bisa sesat. Maka ketika kita ditunjuk menjadi lektor, sungguh luar biasa. Mulut kita dipinjam oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Memang luar biasa. Nah, setelah itu kan terus ditanggapi dengan syahadat aku percaya. Yang artinya aku percaya dengan yang disabdakan itu. Pengakuan iman. Yakini ke pengakuan iman itu. Terus dijadikan dalam bagian berikutnya liturgi Ekaristinya untuk kita bersatu dengan Tuhan. Setelah bersatu, sadar aku bersatu dengan Tuhan, terima komuni. Tubuh Kristus itu menjadi bagian dari darah dan dagingku. Saya pernah bertanya, kalau kita makan duren, baunya apa? Duren. Kalau kita makan pete? Pete. Bau pete. Pete sama duren? Mana yang menang? Gaduh-gaduh rasanya. Kalau kita makan tubuh Kristus, Anyep. Gak ada rasa. Anyep. Tapi nikmat. Mestinya bau kita bau apa? Wangi. Harum. Bau Kristus toh. Bau Kristus. Iya toh. Bau Kristus yang seperti apa, Romo? Yang penuh kasih, mengampuni, pulang dari gereja tidak marah-marah pada anak dan suami. Pulang dari gereja kita lebih peduli, pulang gereja kita lebih punya harapan, pulang dari gereja kita lebih punya semangat untuk melayani, untuk berdoa. Itu mestinya. Maka betul Ibu tadi yang katakan, tertarik pada perutusan. Pergilah kamu diutus. Diutus itu apa, Romo? Untuk mewujudkan sabda yang tadi didengarkan, mewujudkan persatuan yang telah kita terima dengan Tuhan. Betul Ibu, terima kasih. Tanggapannya bagus sekali. Ibu, kalau sekarang buah-buah iman itu ada, maka rasanya dunia itu damai. Tapi yang itu tadi yang menjadi masalah adalah ketika iman selalu dikontraskan dengan
yang bukan iman, yang masih hanya di KTP, tapi belum sampai di hati. Repot. Oke, untuk konklusi, saya mau mengatakan demikian, di manakah imanku kuletakkan? Nah, ini. Ketika Tuhan juga pernah bersabda, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Kalau imanku adalah harta bagiku, maka imanku itu ada di hati. Sehingga aku tidak akan mudah untuk melupakan Tuhanku. Di mana hartamu berada? Sudahkah kita menjadikan imanku itu sebagai harta? Nanti bisa direnungkan Matius. Seperti juga Tuhan juga mengatakan kita, jangan pernah kita membuang mutiara ke kandang babi. Ada perikop yang mengatakan itu. Nah, iman itu kalau kita buang sia-sia, tidak menjadi tanda keselamatan. Padahal iman itulah tanggapan atas wahyu Allah. Allah sendiri loh yang mewahyukannya, dan kita itu dipanggil untuk mengimani. Allah yang lebih dulu menyapa kita untuk memberikan keselamatannya. Persoalannya sederhana, mau nggak kamu selamat? Saya pernah tampaknya dulu itu membuat penggambaran. Kalau orang bersalaman itu dibutuhkan berapa orang tangan? 2 ya. Kalau saya mengulurkan tangan untuk bersalaman, tapi orang yang di depan saya menolak, terjadikah salaman? Enggak, tidak. Bertepuk Kalau sebelah Allah tangan. mengulurkan tangan dan manusia tidak mau untuk menggapai tangan Allah, ya tidak terjadi keselamatan. Maka kita itu selalu dipanggil untuk menanggapi uluran tangan Tuhan itu yang ditanggapi dengan iman. Dari pihak kita itu tanggapan dan jawaban yes or no. Nggak boleh abu-abu. Kita ya percaya pada itu, ya itu yang ku bawa sampai akhir hidup. Ada di hati. Walaupun ketika kita beriman kepada Tuhan, menuntut konsekuensi yang harus kita wujudkan, yakni apa? Pengorbanan. Salah satunya menjadi murid Kristus itu bukan hanya untuk enak-enak, tapi untuk berkorban. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Biar badai hujan deras melanda tangkai rumahmu, namun teguh ia berdiri di alasnya. Nyanyi bareng yuk. Cakep. Ayo, Nggak bisa nyanyi bareng. ini Aku nomor nggak berapa? tahu lagunya, Romo. Hah? Nggak tahu lagunya. Aduh, sayang sekali. Ini lagu yang bagus sekali, sering dinyanyikan di gereja, ibu-ibuku. Baru dengar loh. Nggak di Jakarta. Coba, Bu Riri, aku carikan lagu yang ada di YouTube, Bu Riri. Di YouTube ada nih, Ri, menyanyi. Ada. Ya, coba Gimana, ya. Bu Riri? Tolong saya Judulnya dibantu, Bu. Letakkan Alas Rumah. Ya, betul. Coba saya cari dulu. Carikan ya Bu Riri, biar kita bisa. Risa sudah bergabung. Ya, baru selesai di ronsen. Namanya iya. sama lagi, The Suparman. Hai. Ya Bu Risa, bagaimana kabar? Baik. Baru Terima dari dokter. kasih. Soalnya dokternya adanya jam 1, jadi saya repot juga. Hai. Tadi, oh ya Ibu, tadi Ibu Meli sudah bergabung seawal. Tadi sudah izin Ibu untuk bergabung. Hai Bu Meli, salam kenal. Mungkin dalam perjalanan beliau. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda. Nah, ketemu nih. Saya share ya.
Oke, yuk kita share, Coba. kita nyanyi bareng yuk. Ini saya tutup kah Bu Ri? Ya, boleh Saya Romo. tutup ya. Oke. Oke. Itu ya mau, benar ya? Yes, betul Bu Riri. Yuk, kita bisa sambil nyanyi bareng-bareng ya. Ada bakti. Nah, Di atas perkasa wadas dalam, nyanyikanlah Liriknya ya. Nggak ada teksnya. Sebentar. Boleh ada yang mau bertanya sambil saya carikan? Biasanya lagu ini di tengah-tengah atau penutup atau pembukaan, Romo. iya Ibu, betul. Saya hanya berharap mengajak bahwa kita semua meletakkan alas dasar iman kita itu teguh sehingga tidak mudah goyah. Mana lagunya? Ini ada karaoke. Ini Romo aja deh yang nyanyi deh. Tidak apa-apa lagunya kalau tidak masalah, tetapi ada tagnya. Ada Oh, kata-katanya. ini ada Bu Riri. Sambil renang ya, sambil Oke, renang. Oh, ada bakti nomor 223. Alas rumah. Romo nyanyi. Di atas perkasa wadasnya. iman yang telah Ada bakti. alas rumahmu di atas perkasa wadah yang dalam. Sabda Tuhan iman yang telah. Ini Romo nyanyi Romo. Baru. Nah, Mau yang ya mau lihat. alas Wadahnya Allah ada Tuhan ikhlas iman dan tenggelam. Oke, Bu Riri, terima kasih ya. Bagus, Ibu, Romo. saya mengatakan bahwa iman kita moga-moga tidak tenggelam, tetapi semakin dikuatkan, diteguhkan, karena kita selalu berakar kepada Tuhan. Tuhan. Amin. Amin. Lagunya itu yang menarik ikhlas dan teguh ya, Romo. Ada Ikhlas katakan dan teguh. ikhlas dan teguh. Bukakanlah alas rumahmu. Dasar dong dasar. Ini saya coba untuk like-nya tadi ya Ibu. Dasar ya. Kucing meong-meong. Kucing meong-meong. Yang punya cucu, yang Saya punya cucu. tak share supaya bisa dicermati apa namanya? Kata-katanya. Ya, kata-katanya. Bisa kan? Bukakanlah alas rumahmu. Di atas berkah. Gua rasa kebetulan pas tidak apa namanya baru batuk. Ini Bu, kalau kita meletakkan alas rumah kita, tubuh kita itu sebagai rumah bait Allah ya, boleh dikatakan gitu. Rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu. Lah ini tadi seperti Bu Riri tadi juga mengatakan
Betapa pentingnya sabda Tuhan itu. Betapa pentingnya. Orang yang beriman KTP biasanya jarang untuk membaca firman, membaca sabda Tuhan. Orang yang beriman KTP jarang membaca firman Tuhan, jarang merenungkan sabda Tuhan. Bukannya jarang, nggak mau mungkin. Dan sabda Tuhan itu bisa menjadi sebuah nyanyian hidup. Ya. Ternyata sabda Tuhan bisa menjadi nyanyian hidup. Gimana Romo menjadikan sabda Tuhan menjadi nyanyian hidup? Nyanyian hidup. Menyanyikan sabda Tuhan. Ya, karena ada dekat di hati. Dan setiap kali kita itu merenungkan sabda itu ada tergetar hati. Itu artinya apa? Iman kita mendapat asupan. Ibu-ibu, pernahkah Anda ketika merenungkan sabda Tuhan lalu ada getaran dalam hati? Nah, Pernah. Masih ingat sabda yang paling mengena di hatimu? Coba. Adakah para ibu bapak yang saat ini sedang Zoom pernah merasa ya, oh, ini sabda ini ketika setiap kali ku ingat karena aku sering belajar kitab suci ini selalu membuat hatiku bergetar. saya pernah Romo ketika susah, khawatir, terus saya ingat sabda Tuhan yang paling terkesan. Sabda Tuhan berbicara, burung pipit pun saya beri makan, apalagi kamu manusia yang sempurna. Nah, itu yang pernah saya alami, terus jadi saya bangkit kembali. Ini ibu siapa ini? Saya cari dulu. Bu Franky Bu lagi, Franky. Romo. Oh, Bu Franky. Ini baru ini. Bu Franky sangat ini. Oke, Bu. Oh, coba. Kenapa Ibu merasa ketika dalam situasi yang sangat sulit lalu tergerak hati karena ada sabda Tuhan? Burung pipit pun ku perhatikan, apalagi engkau manusia. Iya. Itu luar biasa. Jadi terus jadi saya bangkit, saya nggak perlu khawatir lagi seperti itu, karena Tuhan bersabda tuh burung aja dicukupkan ya, apalagi manusia seperti itu. Jadi saya di situ langsung bangun, nggak khawatir lagi dan berani begitu. Seperti juga kan sebelumnya dikatakan, janganlah khawatir akan apa yang kamu pakai. Lihat itu bunga bakung yang didandani, walaupun tidak seindah seperti yang dibuat oleh Salomo, tapi meskipun pagi berdandan bunga bakung seperti indah, sore dah layu, tetapi Tuhan tetap memeliharanya. Tidak kalah indahnya dengan yang dipakai oleh Salomo. Kan itu suatu yang menjadi luar biasa. Kerap kali kita tuh besok mau makan apa ya, besok mau makan apa ya. Iya, khawatir boleh. Tetapi kalau kekhawatiran kita itu kita bawa dalam doa, karena kita itu percaya ada iman, harapan, dan kasih. Setiap kali kita merasa khawatir, kita selalu diingatkan ada iman, karena kita punya Tuhan yang baik. Allah yang sebegitu baiknya untuk kita. Harapan besok pasti lebih baik kalau aku berusaha sungguh-sungguh dari saat ini. Kalau aku berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh, pasti hari ini besok lebih baik dari hari ini. Dan iman, harapan, kasih. Nah, di sana kita jangan lupa tetap terus-menerus rajin berbuat baik. Dengan ikhlas ya, Mo. Dengan ikhlas, karena iya. berbuat baik tadi salah satu contoh orang yang beriman dalam hati, bukan di hati. Jadi buah damai itu buah keikhlasan, boleh ya Romo ya? Buah keikhlasan, Ibu. Kalau kita ikhlas, ya hari ini mungkin aku ditipu orang, tapi kalau kebangetan, mikir toh nggak kembali juga, malah semakin puyeng semakin. Tapi ada kalanya ketika kita, sudahlah,
mungkin dia akan lebih membutuhkan. Ternyata kita diganti dengan lebih daripada yang dia. Karena Romo kalau nggak ikhlas, hujan deras melanda, ya imannya langsung drop. Doa nggak terkabulkan, iman langsung drop. Luar Doa biasa. dikabulkan, Ya, betul. imannya tumbuh. Wah, jadi pengabulan doa itu kadang-kadang jadi penting buat kita, bukan? Iya. Jadi Pengabulan legowo, doa legowo. menjadi bunga-bunga rohani atau istilahnya gula-gula rohani. Bunga-bunga atau gula-gula. Pengabulan doa ya, Mo, seharusnya ya. Gula-gula rohani. Andai kata belum, ya jangan berhenti untuk tetap berdoa. Karena kita ada Bersabar. iman, harapan, dan Kasih. kembali ke sana lagi, Romo. Iya, memang itulah pilar kehidupan kita menjadi murid Kristus ya di situ. Kalau hari ini belum dikabulkan, Antri. ya Ibu ya. Antri kalau saya pikir belum dikabulin, yang minta banyak, kamu datang kok langsung teroncol aja. Antri dong katanya. Tapi suka Ada dihakimi yang kan, Mo? sudah Imannya kurang nih Ya. kamu, makanya nggak dikabulin doanya. Gimana, Mo? No, Enggak lah. Enggak. saya kira bukan menjadi ukuran soal iman yang kurang doa tidak dikabulkan. Tapi saya lebih mengatakan belum waktunya saja ya. Belum waktunya. Belum waktu. Antri, kesabaran. Tadi yang Ibu katakan antri, oke lah antri. Atau kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin itu belum menjadi urgen untuk kita. Sudah Romo, saya sudah urgen, itu sudah sangat urgen untuk saya. Itu ada yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu. Apa? Coba kamu cari dalam hidup. Nah itu minta kok belum diberi. Padahal Tuhan tuh udah berikan semuanya loh. Kita selalu minta. Padahal Tuhan tuh enggak. Kalau saya lihat ya Romo ya, Ya. kita tuh harus ingat Tuhan tuh sudah memberikan semuanya kepada kita yang kita butuhkan. Berkat, mujizat, kelimpahan, kesembuhan, kesehatan, dan lain-lain. Bersamaan dengan dia memberikan Yesus, bersama dengan itu dia berikan anaknya. Dia tuh lebih sayang kita kepada anaknya. Anaknya tuh mati dia di kayu salib demi kita. Justru Berkorban. Minta itu loh. itu yang tidak pernah ada habisnya. Apa namanya permintaan kita itu, kalau kita selalu mengingatkan permintaan itu akan menjadi suatu Tuhan itu begitu kecil. Seolah-olah Tuhan itu menunda permintaan kita. Tadi Bu Franky bilang kita belum waktunya, nunda, tunggu, masih banyak yang minta. Berarti Tuhan menunda. Tuhan nggak pernah menunda. Tuhan nggak pernah menunda Ibu. Harus kita robah. Tuhan tuh seolah-olah menunda apa yang kita mohon. Nggak pernah. Kita udah punya banyak. Diberikan. Kenapa sih harus itu lagi gitu loh? Tapi iman itu benar. Makanya ayat yang selalu Risa jagokan dari seluruh Injil itu cuma satu. Karena terkadang tentunya saya manusia, bukan berarti saya tidak punya keinginan. Saya punya. Bohong lah kalau saya nggak pernah minta mohon ya. Tapi terkadang saya hanya bilang Tuhan ampuni saya percaya, tetapi saya tidak percaya. Itu ayat itu yang selalu. Saya percaya, tetapi saya tidak percaya. Ya. Kan ada ayat yang seperti itu. Ampuni saya ya Tuhan, imanku ini percaya tapi tidak percaya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita tuh yang bukan Tuhan yang perlu jadi seolah-olah bukan Tuhan yang perlu digerakkan supaya kita, bukan Tuhan yang digerakkan melalui doa-doa ibu-ibu, melalui apapun itu, supaya Tuhan itu, jadi bukan Tuhan yang digerakkan supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Yang kita perlu percaya adalah bertindak. Mujizat dalam hidupmu terjadi secepat kamu mempercayainya. Itu. Mujizat itu akan terjadi secepat kamu mempercayai dia. Masalah kita adalah ketidakpercayaan kita terhadap apa yang Tuhan janjikan dan perintah. Betul. Itu yang harus kita lihat, iman itu kayak begitu Romo. Harus belajar. Saya juga tidak bisa terus. Bukan tidak bisa, saya belum bisa. Tapi saya harus lihat kalau memang orang lain menilai, dia berdoa terus, tapi lihat aja hidupnya segala macam. Nggak apa-apa.
Yang Maka penting jawabannya, untung dia rajin berdoa sehingga hidupnya bisa bertahan. Andai kata dia tidak berdoa, mungkin makin akan ya. Jadi ukuran keberhasilan duniawi itu bukan berdasarkan apa yang mata kita lihat. Itu manusia menghakimi, tadi Riri bilang. Selalu berdasarkan apa yang dia lihat dan dibandingkan. Ya kan? Tetapi bukan itu, karena Tuhan udah kasih kita semuanya, segalanya. Gitu, Rama. Ya, terima kasih. Itu saya setuju bahwa kita memang tidak akan pernah menjadikan Tuhan itu sebagai hamba kita atau pelayan kita yang harus menuruti keinginan-keinginan kita. Tetapi bahwa ketika kita percaya Tuhan itu baik, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Jangankan kamu yang jahat saja tahu berterima kasih dan memberikan yang terbaik untuk anakmu, apalagi Bapamu yang di surga memberikan yang terbaik. Tapi apa yang harus kita minta itu? Roh yang pasti selalu Tuhan sediakan setiap waktu. Rohnya itu. Sehingga ketika kita hidup dipimpin roh, tadi yang dikatakan, sehingga permintaan-permintaan kita itu tidak membuat kita itu menjadi takabur. Permintaan-permintaan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri juga. Maka saya katakan, kalau seandainya kita belum seperti yang kita harapkan, permintaan tidak dikabulkan, maka seolah-olah kita itu tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan sudah mengabulkan mungkin dalam bentuk yang lain. Mungkin hanya kita belum lagi menangkap dengan jeli apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari permohonanku, kok belum seperti yang kuinginkan. Apakah itu bukan kehendak Tuhan? Bisa jadi. Maka kalau kita menyatukan apa yang menjadi keinginan kita sama dengan yang dikehendaki Tuhan, ya tentu buahnya kebaikan. Tadi di sana dikatakan juga di dalam bacaan Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Para murid juga bermohon kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman itu kepada kami. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Tuhan, tambahkanlah iman itu kepada kami. Kenapa para murid tidak meminta? Tuhan, jadikanlah kami kuat untuk bisa ini dan itu, untuk melawan ini dan itu. Karena Tuhan tahu bahwa yang dibutuhkan para murid saat itu adalah iman. Sekecil apapun iman kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya, persis yang dikatakan Bu Risa. Mukjizat kita, Tuhan berikan kepada kita secepat iman yang kita letakkan kepada Tuhan. Yang kita letakkan pada Tuhan. Setuju Bu Risa, bagus sekali. Maka kita beriman. Romo, saya tuh kalau baca Roma 8 ayat 32 mengenai iman ini, saya cek dulu Bu. Roma, yuk. 32 ayat 8 Roma. Roma 8 ayat 32 salah terbalik. Ya, Roma 8 ayat 32. Ayo Ibu kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Keren. Ya kan? Saya ngebayangin Yesus ya, aduh, seolah-olah dia mau ya dikasih gitu loh. Jadi aku gitu loh Romo, aku suka terharu sampai aduh suka ingin nangis kalau ngeliat, ya ampun, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya anaknya itu untuk kita, untuk saya. Bagaimana mungkin ya tidak mengadakan yang baik kepada kita? Betul. Luar biasa. Amin, amin, amin. Itu untuk meyakinkan iman saya sih sebetulnya. Dan setiap kali kita bermohon selalu dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah Bapa pasti akan mengabulkannya kalau permohonan kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jelaskan Romo itu firman tadi ya. Oke Bu, kalau bagus kita harus sekali. percaya bahwa ini yang terbaik. Walaupun menurut kita itu nggak enak banget, gila lu begini, tapi asik yang terbaik. Asik. Ini ayat yang luar biasa, memang luar biasa.
Perlu Sudah ganti diberikan kacamata itu artinya ya Riz ya. Kacamata iman. kacamata iman. Keyakinan iman iya sih, tapi Betul, Jangan betul. salah pakai kacamata. iya sih, masa sih dia udah ngasih anaknya sendiri loh untuk kita, anaknya dikasih, jadi dia lebih sayang sama kita. Terus dia masa dia nggak mikirin kita, bikin kita menderita. Kayaknya nggak mungkin deh gitu, itu kan gitu kan. Kata-kata gitu kan perlu dicerna begitu ya Rama ya. Betul Ibu. Dan sampai akhir hidup kita pun kita tetap teguh iman berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Itu lebih bagus lagi Riz di buntutnya bersama-sama dengan Dia. Ya bersama-sama Ya, dengan dia. ya, apalagi sih yang kita minta kalau udah bersama-sama dengan Dia yang udah dikaruniakan kepada kita ya. Ya, kadang itu ya untuk introspeksi diri kita sendiri kali ya Ria, untuk Iya. gua minta lagi, padahal kita udah dikasih semuanya ya gitu ya, tapi ya itulah maafkan aku Iya. ya. Aku Tadi- baca firman ini tuh terharu bener loh, aduh. Iya. Tadi yang Romo tuh ada litani itu Risa, tadi belum join ya Risa. Litani beriman KTP ya Mo ya, banyak banget Yo, ya. Itu tuh oke. manusiawi kita tuh Mo. Ya, Itu manusiawi kita. Kayaknya kita semua juga mungkin pernah mengalami semua itu. ibu-ibu banyak yang manduk-manduk karena oh iya ya, Foto, kalau foto KTP ya. ya seperti itu ya. Iya. Maka itu bisa dicari lagi, tidak hanya 8. Iya banyak. Lagi. Nah, itu yang tidak boleh kita ikuti. Harus kita cermati dan kita istilahnya kita hindari. Ya. Oke. Bu Riri, terima kasih. Saya tadi sudah membuat konklusinya bahwa iman membutuhkan yaitu menuntut konsekuensi. Kalau Allah sudah berkorban untuk anaknya saja sudah diserahkan kepada kita. Yuk kalau kita beriman kepada Tuhan, kita pun juga dituntut pengorbanan dari diri kita. Nah, itu dia Romo, mungkin yang masih perlu proses ya Mo ya. Yes. Iman kepada Tuhan itu konsekuensinya adalah pengorbanan. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya cinta Yes. atau merasakan cinta Amin. dari Tuhan. Bapak Ibu semuanya dicintai Tuhan. Amin. Amin. Iya, orang Semua dicintai dikaruniakan. Tuhan ya. Iya. Nah, oke, kita pun juga akan membahas cinta Tuhan dengan hidup kita yang lebih baik. Amin. Bu Riri, saya kira Amin. cukup. Saya kira dari saya cukup. Ya. Oke, terima kasih Romo. Bagaimana Risa? Apakah ada tambahan? Kayaknya ditutup aja nih. Tutup Bagus ya. sekali. Walaupun nanti saya akan rekamannya Riri. Sorry banget karena ini apa? Saya lagi sakit kencing terus jadi capek. Dan Ibu kemarin sehat tadi yo. malam pun capek. Semuanya sehat yo. Kita bersatu Iya. dengan Tuhan. Nanti kita mohon supaya kita diberi anugerah kesehatan. Ya. Iya, terima kasih Romo atas pertemuan siang ini, pencerahannya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kayaknya banyak yang sakit sih Romo, nanti tolong doakan baik yang kita sampaikan atau tidak ya tadi. Kayaknya banyak juga yang masih menderita sakit. Oke. Oke, udah cukup jelas kan ya semua ya mengenai iman. Iman Ya. adalah Terima tanggapan. kasih sudah bergabung. Ibu Veritas ya? Ibu Meli. Ibu Meli. Ibu Meli, ya. Nanti setelah Romo selesai doa kita foto ya Romo. Baik Ibu. Ya. Ya. Tapi Romo ini bisa di itu dulu stop Bekasnya dicabut dulu ya. screen. Ya. Iya. Baik. Baik Romo, tolong tutup dengan doa dan berkat. Bapak Ibu, terima kasih kesempatan kita sore ini untuk saling menguatkan bahwa kita dipanggil untuk selalu beriman, dan iman bukan hanya diletakkan di KTP, tapi di hati yang setiap waktu kita gunakan, dimanapun kita gunakan, baik siang maupun malam kita gunakan. Mungkin KTP kita tertinggal, tidak apa-apa, tapi kalau iman kita tertinggal, kita akan celaka. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita selalu dan selalu diberkati Tuhan, terlebih untuk kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami unjukkan kepadamu Tuhan,
kami beriman kepadamu. Kami percaya kepadamu karena Engkau telah begitu besar berkorban untuk kami manusia. Bukti nyata Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman, Sabda Allah, Kau utus ke dunia, Kau relakan untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Putramu yang Kau kasihi, Putramu yang tunggal itu menjadi pengantara keselamatan kepadamu. Dan kami hanya mengimani kepadamu. Panggilanmu untuk selamat itu Engkau nyatakan bila kami percaya. Tuhan, kami berusaha untuk percaya. Tambahkanlah iman itu ke dalam hati kami, sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk melintasi pesiaran hidup kami menuju rumah-Mu yang abadi. Tuhan, kami berdoa selama kami masih bersiarah di dunia ini, jauhkanlah dari segala mara bahaya, singkirkanlah dari segala yang jahat, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, lancarkanlah segala usaha yang kami buat, lancarkanlah semua yang kami perjuangkan, berkatilah keluarga kami dengan kasih setiamu, rukunkanlah keluarga-keluarga kami, dan berikanlah berkat-berkat sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Tuhan, secara khusus jamahlah saudara-saudari kami yang sedang sakit, terutama dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, yang sungguh kami merasa sangat memohon pertolongan-Mu. Bebaskanlah kami dari segala mara bahaya, singkirkanlah kami dari segala yang jahat, jauhkanlah dari sakit penyakit, sehingga kami sungguh mengalami kasih setiamu, dan kami boleh memuji memuliakan Engkau dengan sukacita. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, Dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, jamahlah saudara-saudari kami, ibu, bapak, saudari kami, anggota keluarga kami yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan, dan bagi kami yang masih sehat, Tuhan, jagalah selalu, agar kami selalu ingat akan Engkau yang mengasihi kami. Sehatkanlah kami semua, sehatkanlah dengan kasih. Kita semua dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Suparman. Yuk nyanyi. Makasih, Romo. Biar sukacita nyanyi. Nyanyinya Ani apa? Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Mari kita foto, dibuka boleh videonya kalau berkenan. Ada 2 slide di sini. Slide pertama, 1, 2, 3, cheese. Pakai gaya boleh. Cheese. Oke, kemudian yang kedua, 1, 2, dan 3, cheese. Wow. Oke, terima kasih kasih. Romo, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Bapak-bapak. Sampai kami semua. Yang sakit sehat, yang sehat tetap sehat. Amin.